I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Aktasa Fitri dari kelas 10 RPL. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja internal pada komputer. Jangan lupa simak video berikut ya. Mekanisme kerja internal pada komputer. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana kerja sebuah komputer di mana kalian dapat melihat gambar, video, bahkan mengirim data menggunakan internet secara singkat? Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh komputer kalian? Dalam sebuah sistem komputer, Central Processing Unit atau CPU merupakan komponen terpenting dalam menjalankan tugas-tugas sistem komputer. CPU berfungsi sebagai komponen utama dalam mengolah data sesuai dengan instruksi yang diterimanya. Peran CPU adalah untuk memindah program yang disimpan di memori utama dengan mengekstrasikan beberapa instruksi dan memeriksanya, dan kemudian menjalankan program satu persatu sesuai dengan baris perintah. 1. Komponen utama CPU. A. Arithmetic dan Logic Unit atau ALU. ALU digunakan untuk melakukan operasi aritmetika atau logika berdasarkan instruksi yang diberikan. ALU dibagi menjadi dua bagian, yaitu unit aritmetika dan unit logika. Dalam demikian, ALU sering juga disebut dengan unit bahasa. ALU melakukan sebuah operasi perhitungan. Tugas lain dari ALU adalah membuat keputusan tentang pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan instruksi program. Untuk membentuk keputusan membutuhkan operasi logika dengan membagikan dua operasi yang mana menggunakan operasi, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil dari, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar dari atau sama dengan. D. Unit kontrol atau kontrol unit. Unit kontrol adalah fungsi jalannya sebuah program yang bekerja dan memiliki peran penting sebagai pengontrol setiap alat atau perangkat yang terpasang di komputer. Unit kontrol bekerja dengan mengendalikan komputer untuk mensinkronisasi pekerjaan dari komponen satu ke komponen lainnya. Unit kontrol bertanggung jawab mengambil perintah atau instruksi dari memori utama dan mengelola apakah operasi aritmetika atau logika dengan membawa atau mengirim instruksi tersebut ke ALU. Kemudian hasil pengelolaan melalui ALU akan dibawa kembali oleh unit kontrol ke memori utama dan ditampilkan pada perangkat output. C. Register. Register adalah perangkat penyimpanan yang sangat kecil dan cepat. Register digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses. Penyimpanan ini hampir seperti perangkat RAM, namun hanya bersifat sementara. Register ini dapat diibaratkan seperti ingatan yang ada pada otak. Dalam hal ini adalah CPU yang berisi ingatan, sehingga dapat mengatur semua kegiatan yang ada pada tubuh dan memiliki posisi untuk melakukan operasi perhitungan atau aritmatika atau logika. D. CPU interconnection. CPU interconnection adalah komponen internal CPU yang berhubungan melalui sistem connect dan bus. Komponen internal CPU adalah ALU, unit kontrol, dan register-register. CPU interconnections juga berhubungan dengan eksternal CPU seperti memori utama atau perangkat input dan output. 2. Cara kerja komputer. Program-program yang dijalankan oleh CPU akan disimpan di dalam memori utama. Dalam cara mengembalikan instruksi atau fax, menguji instruksi atau dekode, dan mengeksekusi instruksi atau mengeksekusi satu persatu alur perintah execute. A. Fax. Fax adalah sebuah proses yang mana instruksi akan dimuat dari memori ke dalam CPU.
Proses ini dijalankan pada saat mendapatkan alamat instruksi yang terdapat pada program kontur atau PC. Alamat tersebut bersifat valid dari instruksi yang tersimpan dalam memori utama dan merupakan alamat dari instruksi yang akan dieksekusi. Pada alamat instruksi yang ada pada PCU, maka CPU akan mengambil instruksi tersebut untuk ditempatkan ke dalam register yang menyimpan instruksinya dan yang nantinya dieksekusi. Dekode. Decoding atau penafsiran kode merupakan proses di mana informasi yang didapatkan penerima melalui penafsiran pesan dan menerjemahkannya. Jika proses penafsiran terhadap penerima tersebut semakin cepat, maka akan semakin efektif komunikasi yang terjadi. Ketika CPU mendapatkan instruksi melalui fax, maka dekode akan menganalisa instruksi tersebut dan akan dijalankan. Kemudian perhatikan alur siklusnya pada gambar di bawah ini. Pertama, fax menunjukkan bahwa pada program kontur mengambil instruksi alamat yaitu 0 yang ada di dalam memori dan memasukkan ke dalam instruksi register. Selanjutnya, dekode menerjemahkan instruksi yaitu LOAD dan lokasi alamat yaitu 6 sehingga dekode akan memuat nilai di alamat 6 akumulator karena pada alamat 6 memiliki nilai 1, maka kemudian execute yang akan mengeksekusi ke alamat 1 dan kembali ke fax untuk mengambil instruksi pada alamat yaitu 1. Begitu berjalannya terus-menerus dan berulang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.